Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Husnul Amal. Saya dari kelas E dari semester 2 akan menjelaskan tentang Science of the Quran yang berasal dari video YouTube yang dibawakan oleh Syekh Muad Ali dari Mizan Institute pada tanggal 23 Februari 2020. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah Ulumul Quran yang dibawakan oleh dosen Pahanan Abdul Hanan Effendi. Penjelasan pertama ialah pengertian linguistik atau bahasa. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Agar komunikasi di antara mereka berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sarana yang mampu menjembatani keinginan dan maksud yang akan disampaikan. Hal ini yaitu media komunikasi yang berpengaruh dan yang paling efektif adalah bahasa. Lalu ada definisi dari bahasa dari Ibnu Jini, seorang linguis Arab, mendefinisikan bahasa sebagai bunyi yang digunakan setiap kaum untuk menyampaikan maksudnya. Kemudian bunyi-bunyi yang dihasilkan tiap kaum pasti berbeda-beda, seperti Arab dia memakai bahasa Arab, lalu bahasa Inggris, orang Inggris memakai bahasa Inggris, orang Jerman memakai bahasa Jerman, orang Jepang memakai bahasa Jepang, dan Cina pun memakai bahasa Cina. Lalu bunyi-bunyi bahasa menurut Plato secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Nah, makna-makna tertentu ini setiap bahasa pasti memiliki perbedaan makna. Walaupun mereka sama-sama memakai alfabet atau mungkin simbol-simbol tertentu, namun makna setiap dari negara itu mungkin bisa berbeda. Kemudian Aminuddin mengartikan bahasa sebagai sistem lambang arbiter yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Mungkin bahasa ini sebagai bisa dikatakan sosial, karena bahasa dapat mencari teman atau bahkan mencari musuh. Lanjut, sebagai media komunikasi, bahasa harus dapat dipahami dan dimengerti. Untuk itu, bahasa harus bersifat sistematis dan sistemis. Bahasa mesti bersifat sistematis karena bahasa memiliki kaidah atau aturan tertentu, dan bersifat sistemis karena memiliki subsistem, yaitu subfonologi, subsistem gramatikal, dan subsistem leksikal. Dalam mencari makna dari sebuah ketiga subsistem yang menjadi objek kajian semantik, linguistik adalah studi bahasa secara ilmiah dengan fokus utamanya adalah struktur bahasa. Sedangkan tujuan dan objek utamanya adalah bagaimana orang yang menggunakan bahasa berkomunikasi. Nah, jadi linguistik hanya mengkaji bahasa saja, dan jikalau ada cabang ilmu yang lain seperti psikologi, sosial, dan hukum menggunakan linguistik, mungkin mereka menggunakannya untuk berbeda maksud, namun di ilmu linguistik itu hanya sekedar membahas tentang bahasa. Dilanjutkan lagi, pembagian bidang linguistik. Secara umum, pembidangan linguistik dibagi atas menurut objek kajian dibagi menjadi dua besar, linguistik mikro dan makro. Linguistik mikro adalah bahasa internal yang mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaks, dan leksikon. Kemudian ada linguistik makro yang mengkaji bahasa dalam hubungan faktor di luar bahasa, seperti sosiologis, psikologis, antropologis, dan neurologis. Kemudian
Menurut tujuan kajiannya dibagi atas linguistik teoritis dan terapan. Linguistik teoritis ini untuk mencari dan menemukan teori-teori linguistik, sedangkan kajian terapan ditujukan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, penyusunan kamus, dan sebagainya. Lalu pendekatan linguistik bahasa dalam kajian Al-Quran. Selain Ferdinand de Saussure yang sering disebut bapak atau pelopor linguistik, ada beberapa tokoh juga seperti Leonard Bloomfield, John Rupert Firth, Noam Chomsky, dan lain-lain. Lalu di Islam pun ada yang mengkaji ilmu linguistik dan dia pun menjadi ahli, seperti Abu Aswad Ad-Duali, Imam Khalil, Ibnu Jinni, Ibnu Faris, dan lain-lain. Islam, Al-Quran, dan fenomena linguistik Islam sering didefinisikan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wahyu terdiri atas dua macam, ada yang wahyu berbentuk Al-Quran dan wahyu berbentuk hadis. Kemudian Baidan mengemukakan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah, saya telah meninggalkan dua pusaka padamu, kamu tidak akan sesat selama keduanya dijadikan pedoman, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Terkait dengan wahyu yang artinya perkataan kalam Allah, menarik apa yang diungkapkan Toshihiko Izutsu. Menurutnya Allah mewahyukan melalui bahasa dan bukan dalam bahasa yang misterius, melainkan dengan bahasa manusia yang jelas dan dapat dimengerti. Nah, jadi karena bahasa itu bahasa manusia yang jelas dan dapat dimengerti, kita pun dapat mempelajari Al-Quran dari berbagai aspek, termasuk bahasa dan linguistiknya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dan itu pun tidak mencakup manusia saja, ada makhluk lain seperti jin dan setan pun bisa merasakan dari arti kehadiran Al-Quran. Sebagai kitab suci yang sempurna, di dalam Al-Quran termuat segala macam yang terkait dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, alam gaib, dan menariknya lagi, Al-Quran mampu berbicara melewati waktunya. Jadi di dalam Al-Quran itu telah banyak diramalkan tentang berbagai macam peristiwa dan hal-hal yang akan datang. Di Al-Quran pun telah dijelaskan. Lalu dilanjutkan kembali, dapat dikatakan jika Al-Quran itu merupakan mukjizat akhir zaman, karena Al-Quran telah meramalkan bagaimana kita mengalami kiamat, bagaimana kita dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana penghitungan iman, dan bagaimana kita masuk surga atau neraka. Wallahu a'lam. Al-Quran sebagai petunjuk dapat dikaji dan diselami samudra hikmah dan keilmuannya dari berbagai aspek. Al-Quran dapat dipahami dari sisi manapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Izutsu kembali, bahwa Al-Quran bisa didekati dengan sejumlah cara pandang yang beragam dari teologi, psikologi, sosiologi, linguistik, tafsir, dan lainnya. Kemudian, untuk dapat memahami isi kandungan Al-Quran, menurut Dr. Aisyah Abdurrahman atau dikenal dengan Bintu Syati, paling tidak dibutuhkan kemampuan dalam memahami mufradat kosakata dan uslub atau gaya bahasa Al-Quran dengan pemahaman yang bertumpu pada kajian metodologis induktif dan menelusuri rahasia-rahasia ungkapannya. Kemudian
Bintusi Sati ini menjelaskan bahwa mengkaji Al-Quran menggunakan 4 butir metode yang salah satunya disebutkan karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan Al-Quran, maka untuk memahami kata-kata yang termuat dalam kitab suci itu harus dicari arti linguistik aslinya yang memiliki rasa keakraban kata tersebut dalam berbagai penggunaan material dan figuratifnya. Kemudian Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber panduan hidup dan kehidupan tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu banyak peneliti yang meneliti Al-Quran ini sampai ke dalam, sampai menyelami seluruh ilmu yang dapat didapatkan. Dilanjutkan kembali. Sebelum membahas linguistik lebih lanjut, saya akan membahas tentang Al-Quran secara etimologi, yaitu secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berbentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a, yaqra'u, Qur'an, yang artinya bacaan atau sesuatu yang diulang. Kemudian pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat. Al-Quran ini disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah dengan perantara malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Dan saya akan menambahkan di sini disampaikan melalui mushaf pun dituliskan kepada mushaf, salah. Kemudian pengertian Al-Quran menurut para ahli. Di sini ada menurut Dr. Subhi As-Solih. Menurutnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Mungkin bagi beberapa yang belum mengerti, mutawatir adalah diturunkan secara bertahap, tidak langsung. Jadi ada beberapa peristiwa seperti bersembunyinya Rasulullah di Gua Hiro, mungkin diturunkannya Quran surat Al-Alaq 1-5, dan itu tidak langsung seluruh Al-Quran diturunkan. Mengapa? Karena belum adanya peristiwa yang harus dibenarkan oleh Allah dan oleh Al-Quran itu. Dilanjut kembali, menurut Syekh Muhammad Hudari Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Lalu disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis di dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Kemudian pengertian Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan tentang Al-Quran itu, dan ini pun dalil yang ditunjukkan adalah dalil yang memperkuat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Salah satunya pertama ada di Quran surat Yusuf ayat 2. Saya akan membacakan artinya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dan kemudian Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Lalu selain kemukjizatan dan kedalaman maknanya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu pertama, nada dan lagamnya. Huruf dari pilihan kata yang dipilih melahirkan keserasian bunyi, kumpulan kata melahirkan pula keserasian irama dan rangkaian kalimat ayat-ayatnya. Yang kedua, singkat dan padat. Susunan kalimatnya itu terlihat singkat, namun maknanya sangat padat dan sangat dalam.
Kemudian ketiga, memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan karena kedalaman kandungan maknanya. Yang keempat, memuaskan akal dan jiwa. Yang kelima, keindahan dan ketetapan maknanya. Mungkin ada pikiran yang terbesit, mengapa Al-Quran harus berbahasa Arab, karena kenapa harus bahasa Arab, atau kenapa bisa diturunkan dalam bahasa Arab itu, karena bangsa Arab bukanlah bangsa yang dikenal dan tidak ada yang dibanggakan darinya. Sejarahnya pun tidak jelas. Lalu keberadaannya telah ada sejak zaman purba, dan hal itu dapat ditemukan di dalam berbagai sumber seperti kitab suci Perjanjian Lama dan dalam karya-karya klasik bangsa Arab. Dalam hal ini Sayyid Muzaffaruddin ada 4 sumber acuan yang ia gunakan dalam melihat histori bangsa Arab, yaitu literatur Islam, literatur Yahudi, literatur klasik, dan penemuan arkeologi. Bahasa Arab memiliki fungsi sebagai medium bahasa Al-Quran, telah berproses menjadi bahasa agama yang memiliki fungsi peran yang lebih dari sekedar sebagai bahasa manusia pada umumnya. Jadi Al-Quran itu ternyata menjadi bahasa yang disucikan oleh Allah, dan kemudian teks Al-Quran di tengah umat Islam telah melahirkan pusaran-pusaran wacana keislaman yang tak pernah berhenti. Dengan kata lain, Al-Quran yang terkandung dalamnya berbagai macam khazanah keilmuan telah menjadi poros ilmu pengetahuan. Al-Quran telah melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan, sehingga tidaklah salah bila dikatakan Al-Quran menjadi semacam ledakan nuklir yang radiasinya memancar ke segala pelosok kehidupan. Dan mungkin struktur linguistik, kemudian Al-Quran ini struktur linguistiknya dibangun atas suatu sistem akar-akar yang tegas. Kemudian struktur semantiknya diatur oleh sistem medan semantik tertentu yang menentukan struktur konseptual yang terdapat dalam kosakatanya dan dimantapkan secara permanen oleh hal-hal yang disebut di atas. Kemudian kata, makna, tata bahasa yang dipersajakan telah direkam dan dimantapkan secara ilmiah. Kemudian susunan bahasa Al-Quran mengandung unsur keindahan bahasa ilahi yang dapat membuat manusia terkagum dan terpesona bila mendengar atau membacanya, karena bahasa Al-Quran terpadu secara harmonis antara isi dan maknanya. Maka dari itu ketika membaca Al-Quran itu sangat terasa adem mungkin, atau tenang, karena bahasa Al-Quran itu ya itu membuat terkagum dan terpesona. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya minta maaf atas kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.